Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anakku serta semua orang tua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih melakukan BDR. Jadi, teacher minta bantuan kepada Bapak, Mama untuk mendampingi dan membimbing anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali semua kegiatan kita dengan berdoa. Sekarang teacher minta duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Sekarang katupkan kedua tangannya. Kita ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, teacher minta anak-anakku yang manis menyiapkan yang pertama, alat tulis, yang kedua, buku tulis yaitu buku catatan, dan yang ketiga, buku pena 2C. Ayo kita mulai belajarnya. Tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran 4, 5, dan 6 oleh teacher Intan dan teacher Beatrix. Tujuan pembelajaran. Jadi, setelah melakukan pembelajaran hari ini, teacher berharap yang pertama, anak-anakku sekalian mampu menentukan isi puisi dengan benar. Yang kedua, teacher berharap anak-anakku sekalian mampu menentukan makna kata pada puisi dengan benar. Yang ketiga, teacher berharap anak-anakku sekalian mampu mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran dengan tepat. Yang keempat, teacher berharap anak-anakku sekalian mampu menentukan pengamalan dari sila kelima Pancasila di tempat bermain dengan benar. Dan yang terakhir, teacher berharap anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi gerak koordinasi dengan tepat. Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan apa, ayo? Iya, pintar sekali anak-anak teacher. Gambar ini menunjukkan anak-anak yang sedang bermain di taman dengan riang gembira. Pasti anak-anak teacher juga suka ya bermain di taman. Ayo kita lihat bersama. Ada yang sedang bermain prosotan. Ada yang sedang bermain ayunan. Dan ada yang kejar-kejaran. Salah satu di antara mereka ada yang bernama Farah. Karena Farah bahagia bermain di taman, ia kemudian membuat sebuah puisi.
Ayo kita perhatikan puisi yang sudah dibuat Farah. Puisi yang sudah dibuat Farah ini berjudul Taman Bermain. Sekarang kita simak video berikut. Taman Bermain, karya Alisa Farah. Taman, banyak anak-anak bermain di sana dengan hati riang, dengan hati gembira. Taman ada perosotan dan ada air. Anak-anak sangat menikmatinya. Iya, kita sudah sama-sama simak video puisi yang dibawakan oleh Teacher Beatrix dengan puisi karya Alisa Farah dengan judul Taman Bermain. Teacher ingatkan kembali bahwa dalam membaca puisi atau kita akan menanggapi atau menilai puisi yang dibacakan oleh orang lain, kita harus memperhatikan yang pertama, artikulasi atau kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua, intonasi atau ketepatan nada. Saat kita atau teman kita membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau besar atau yang terlalu lemah atau pelan. Dan yang terakhir, ekspresi atau raut wajah. Raut wajah bagi orang yang membawakan puisi tersebut harus sesuai dengan isi puisi. Jadi setelah kita nonton video puisi yang dibawakan oleh teacher tadi, kita bisa lihat bersama bahwa artikulasi atau pengucapan teacher sangat apa? Good job, sangat jelas. Intonasinya tepat dan ekspresi atau raut wajah teacher saat di video tadi bagaimana? Iya, bahagia karena puisi yang diciptakan oleh Farah menunjukkan perasaan bahagia atau gembira mereka yang sedang bermain di taman bermain. Jadi, teacher ingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya di subtema 2 bahwa puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Puisi disusun dengan menggunakan kata-kata yang indah. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Untuk memahami isi puisi, kamu harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca puisi dengan cermat.
Yang kedua, mengerti dengan kata-kata yang digunakan. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya. Dan yang keempat, mencari makna dari kata-kata baru atau kata-kata asing yang belum pernah kita gunakan dalam keseharian kita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam cara untuk mencari isi puisi, yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, kita harus menggunakan kalimat tanya adik Simba. Adik Simba terdiri dari 6 kata tanya. Yang pertama yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Misalnya tadi puisinya Farah. Bisa saja kita membuat pertanyaan berikut. Apa isi puisi tersebut? Jawabannya, isi puisi tersebut berisi tentang perasaan Farah dan teman-teman yang bergembira karena bermain di taman. Kalimat tanya yang kedua yaitu di mana. Menanyakan tentang tempat yang diceritakan dalam puisi. Di mana mereka bermain perosotan? Jawabannya, iya, benar sekali. Di taman bermain. Kalimat tanya yang ketiga adalah kapan. Kapan menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contohnya, kapan biasanya mereka bermain di taman? Ayo, anak-anak teacher pasti tahu waktu yang tepat untuk bermain di taman adalah setelah kita selesai belajar, setelah kita selesai membantu orang tua. Jadi sudah pastinya saat sore hari. Jika mereka bermain saat pagi hari, berarti mereka sedang dalam masa liburan. Yang keempat, kalimat tanya siapa. Kalimat tanya siapa menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Jawabannya, yang diceritakan dalam puisi tersebut adalah anak-anak yang bergembira bermain di taman. Kalimat tanya yang kelima adalah mengapa. Kalimat tanya mengapa menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa
tokoh di dalam puisi bahagia? Anak-anak teacher ada yang bisa menjawabnya? Iya, good job. Mereka berbahagia karena bermain di taman. Kalimat tanya yang ke-6 adalah bagaimana. Bagaimana menanyakan penjelasan suasana dalam puisi. Contohnya, bagaimana suasana dalam puisi tersebut? Di sini teacher perjelas bahwa suasana itu menggambarkan situasi yang terjadi di dalam puisi. Misalnya tadi puisinya Farah yang di taman bermain. Situasinya mereka sedang bergembira. Berarti suasananya senang, riang, damai, bahagia. Keenam, kalimat tanya ini disingkat menjadi adik Simba. Teacher ingatkan kembali bahwa setiap kita membuat kalimat tanya, jangan lupa di akhir kalimatnya kita beri apa? Iya, beri tanda tanya. Perhatikan puisi berikut. Jadi, teacher tampilkan kembali puisinya Farah yang berjudul Taman Bermain. Jadi, kita di sini akan melihat kata-kata asing yang bisa atau yang belum kita ketahui arti atau maknanya. Di sini teacher bantu. Yang pertama, kita lihat kata ya, good job. Kata taman. Selanjutnya kata riang. Jadi kata taman memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tempat yang ditanami dengan bunga-bunga. Sedangkan kata riang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu suka hati, sukacita, atau girang sekali. Puisi. Sebelumnya, teacher sudah pernah beri tugas kepada anak-anak untuk membuat puisi sendiri dan membacakannya atau menghafalkannya dan mengirim videonya kepada teacher. Tapi, apa yang harus kita perhatikan sebelum membuat puisi? Itu yang anak-anak teacher belum ketahui. Jadi, mari kita simak atau kita pahami penjelasan teacher berikut ini. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan sebelum membuat puisi, yaitu menentukan tema puisi. Tema adalah dasar atau yang menjadi tonggak kita dalam membuat puisi. Temanya tentang ibu.
tentang keluarga. Entah itu ayah, ibu, kakak, adik, berarti nanti puisinya itu masuk ke dalam tema keluarga. Selanjutnya misalnya temanya tentang alam. Bisa jadi Selo membuat judul puisinya tentang gunung. Rerin membuat judul puisinya tentang pantai. Sedangkan Diego membuat puisinya tentang sungai. Semua 3 puisi itu bertemakan alam. Langkah yang kedua, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai dengan tema. Jadi saat kita membuat puisi, kita tidak sedang bercerita atau membuat dongeng. Jadi kata yang kita pilih itu kata-kata yang indah dan hanya terdiri dari beberapa kata. Yang ketiga, bisa mengungkapkan perasaan kita, rasa sedih atau rasa senang. Jadi dengan membuat puisi, kita juga bisa mewakilkan perasaan kita ke dalam puisi tersebut. Setelah selesai bermain, ayo kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan seorang anak laki-laki sedang berbuat apa ini? Dia sedang memegang alat ukur panjang dan sedang mengukur panjang sapu ijuk. Sekarang kita ingat kembali materi-materi pada pembelajaran sebelumnya. Apa saja yang termasuk dalam alat ukur panjang? Ayo sebutkan. Teacher tunggu ya. Iya, tepat sekali. Yang termasuk dalam alat ukur panjang, yang pertama ada mistar atau penggaris. Yang kedua, meteran pita. Yang ketiga, meteran roll kecil. Yang keempat, meteran roll besar. Dan yang kelima, jangka sorong. Sekarang kita perhatikan gambar anak tersebut. Apakah alat ukur panjang yang digunakan? Oh, ternyata anak tersebut bernama Kevin. Jadi, apakah alat ukur panjang yang digunakan oleh Kevin sudah tepat? Pintar sekali. Jadi, alat ukur yang seharusnya digunakan oleh Kevin adalah meteran roll kecil. Sedangkan yang dipegang oleh Kevin pada gambar tersebut adalah good job, meteran pita. Sekarang kita lihat contoh berikut. Contoh, Aira dan Masto sedang bermain di taman. Aira dan Masto bermain jungkat-jungkit. Ternyata setelah dilakukan pengukuran, panjang jungkat-jungkit tersebut yaitu 2 meter. Jadi, alat ukur yang digunakan Aira dan Masto adalah, siapa yang bisa menjawab?
kita lihat kata kunci. Panjang, jungkat, jungkit. Wah, ternyata panjang jungkat jungkit itu 2 meter. Jadi kita harus melihat alat ukur panjang yang bisa mengukur panjang benda mulai dari hitungan satuan panjang meter. Jadi alat yang digunakan oleh Aira dan Masto adalah good job, meteran roll kecil. Selanjutnya kita lihat soal cerita mengurutkan panjang benda. Ini soalnya. Kita baca secara perlahan-lahan bersama-sama. Panjang Pitahana adalah 1 meter lebih 25 cm. Rerin mempunyai panjang pita 185 cm. Sedangkan panjang pita Selo adalah 2 meter. Suruhannya, urutkan ukuran panjang pita Hana, Rerin, dan Selo mulai dari urutan yang paling panjang. Sekarang tugas kita yang pertama kita lihat dari satuan panjang yang dari pitanya Hana, dari pitanya Rerin, dan dari pitanya Selo. Kita harus ubah satuan ini menjadi satuan panjang sentimeter. Teacher, kenapa panjang pita Hana yang adalah 1 meter lebih 5 cm diubah menjadi 125 cm? Sekarang kita ingat kembali bahwa 1 meter mempunyai nilai yang sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter lebih 5 cm kita bisa tulis 100 ditambah 25. Jadinya 125 cm. Itu untuk panjang pita Hana. Yang kedua, panjang pita Selo. Panjang pita Selo adalah 2 meter. Oh iya teacher, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 2 meter berarti sama dengan good job, 200 cm. Jadi yang ketiga, kita lihat panjang pitanya Rerin adalah 185 cm. Perlu kita ubah atau tidak? Ya, tidak perlu diubah teacher, karena satuan panjangnya adalah sentimeter. Jadi kita bisa urutkan hasil pengukuran panjang pita yang dilihat dari ukuran yang paling panjang. Yang pertama panjang pita Selo. Panjang pita Selo berapa? 200 cm teacher. Selanjutnya yang kedua panjang pitanya Rerin.
Berapa panjangnya? Good job, 185 cm. Dan yang ketiga, panjang pitanya Hana. Dengan panjang, 125. Sorry, di sini saat penjelasan yang ini, teacher lupa menambahkan angka 2. Jadi seharusnya di sini 1 meter lebih 25 cm. Mohon maaf ya anak-anak dan orang tua. Sila kelima Pancasila. Lambangnya padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima Pancasila, ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan adil. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil dalam kehidupan keseharian kita. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Sedangkan kewajiban kita adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum menuntut hak. Jadi, dalam sila kelima Pancasila, yang pertama kita lihat tentang kewajiban di tempat bermain. Yang pertama, kita wajib merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Jika kita melakukan kewajiban ini, berarti kita adil kepada semua orang yang akan menggunakan atau bermain di tempat ini atau di taman itu. Selanjutnya, setelah kita melakukan kewajiban kita harus mendapatkan hak kita. Jadi hak di tempat bermain yang pertama, menggunakan fasilitas bermain di taman. Yang kedua, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Jadi jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dan mendapatkan hak kita yang seimbang, maka sikap adil yang seharusnya kita miliki yang saat kita berada di taman bermain dapat terwujud. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Adil dalam membagi waktu. Misalnya, ketika Diego dan Kevin sedang bermain, tetapi ketika pukul 5 sore, Diego
dan Kevin langsung bergegas pulang ke rumah, membantu orang tuanya, selanjutnya belajar, menyiapkan diri ke sekolah, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Berarti Diego dan Kevin adil dalam membagi waktu di sela-sela kegiatan mereka, yaitu bermain di taman. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, seperti yang sudah teacher jelaskan sebelumnya. Setiap hari kita melakukan gerakan. Jadi ini teacher ingatkan kembali sesuai dengan materi sebelumnya pada pembelajaran yang kemarin. Gerakan yang kita lakukan setiap hari yaitu yang pertama gerak tangan, yang selanjutnya gerak kaki. Gerak dalam keseharian kita ada yang pertama mencangkul, menimba. Kalau mencangkul berarti kita cangkul tanah, kasih bersih selokan menggunakan cangkul, itu kita harus menggunakan gerakan mencangkul. Yang kedua menimba. Biasanya kalau gerak menimba berarti kita sedang menimba air. Yang ketiga gerakan mendorong meja. Ketiga gerakan ini menunjukkan gerak tangan. Gerak tangan selain mencangkul, menimba, atau mendorong meja, ada juga lainnya, yaitu menulis, menghapus papan, memetik daun, dan menyapu. Jika gerakan tangan ini diperhalus, maka akan menjadi sebuah gerak tari. Agar terlihat kompak, maka gerakan dapat dilakukan dengan menggunakan hitungan. Gerak koordinasi. Sebuah tarian dapat memadukan atau menggabungkan dua gerakan. Contohnya, perpaduan antara gerak tangan dan kaki. Perpaduan gerak dua anggota tubuh disebut koordinasi gerak. Gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar terlihat indah. Koordinasi gerak dalam lagu Menanam Jagung mempunyai 8 kali hitungan dengan 8 gerakan tangan dan 8 gerakan kaki. Gerakan kaki dan gerakan tangan yang dilakukan harus menggunakan hitungan. Simak gerakan koordinasi, yaitu gerak kaki dan gerak tangan yang diiringi lagu Menanam Jagung yang teacher peragakan pada video berikut. Gerakan 1. Tangan di dada, kaki kanan disilang di depan kaki kiri. Gerakan kedua, tangan di dada, kaki kiri disilang di depan kaki kanan. Gerakan 3, tangan di dada, tetapi kaki kanan disilang di belakang kaki kiri. Posisi sampingnya seperti ini. Gerakan keempat, tangan di dada, kaki kiri disilang di belakang kaki kanan.
hanyalah tumit kaki. Gerakan ketujuh, tepuk kanan, tepuk kiri. Untuk gerakan ke-8, tepuk kiri. Dalam gerakan koordinasi, kita harus menggunakan gerak tangan, gerak kepala, ataupun gerak kaki. Dalam menyanyikan atau kita membuat gerakan untuk lagu Menanam Jagung, teacher sertakan juga dengan gerak kaki. Jadi sebentar saat kita menari bersama dalam lagu Menanam Jagung, kaki kita akan bergerak bersama dengan irama. Kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Kita akan sesuaikan dengan lagunya sebentar. Ayo kita berlatih bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan penuh hikmat, penuh konsentrasi. Terima kasih juga kepada Bapak, Mama, dan Kakak yang sudah mendampingi anak-anak sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, teacher tegaskan kembali untuk selalu belajar, berlatih membaca, menulis, dan berhitung. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jika anak-anakku mengalami kesulitan dalam materi ini, anak-anakku yang manis bisa bertanya kepada orang tua, bisa juga bertanya kepada teacher. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye.